Jadi satu-satunya Syiah yang tidak beda dengan Ahlus Sunnah hanya Syiah Zaidiyah. Ya. Salah seorang ulama Syiah Zaidiyah bernama Imam Asy-Syaukani, beliau menulis beberapa buku, di antaranya adalah Nailul Autar, buku tentang hadis yang di situ dibahas tentang fikih. Kemudian beliau juga menulis Al-I'tisam tentang usul fikih. Beliau juga menulis buku berjudul Fathul Qadir, yaitu buku tafsir. 3 buku ini dipakai oleh Ahlus Sunnah. Walaupun beliau penganut Syiah Zaidiyah. Nah, apakah hari ini masih ada Syiah Zaidiyah? Hampir tidak ada. Kecuali sedikit sekali di Yaman. Sedikit sekali di Yaman. Nah, yang ada hari ini hampir semua Syiah merujuk ke Iran, menjadikan Imam Khomeini sebagai panutan. Nah, Khomeini sudah meninggal, panutan ini dalam istilah Syiah namanya marja. Nah, marja seluruh Syiah di dunia ini adalah kepada Ali Khamenei, anak dari Khomeini. Ya. Dan itu dinyatakan oleh tokoh Syiah di Indonesia, ya, ketua Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yaitu Jalaluddin Rahmat, juga tokoh Syiah yang lain Ahmad Barakbah, juga ketua ABI Ahlul Bait Indonesia Hasan Al-Idrus. Ya. Ini nanti akan saya sampaikan. Apa itu kekufurannya? Saya tanyakan, kalau ada orang, ia sholat, ia zakat, ia puasa, ia haji, tapi tidak mengakui bahwa syahadat adalah rukun Islam. Muslim tidak? Tidak ya, mantap. Ya. Rukun Islam itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat rukun Islam bukan? Bukan. Nah, ini Muslim bukan? Nah, kalau ada, jangankan tidak bersyahadat ya, tidak mengakui syahadat. Mengakui bahwa ada nabi yang wajib diimani itu 25, tapi menganggap bahwa Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Muslim bukan? Bukan. Apalagi tidak menganggap syahadat sebagai rukun Islam. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Muslim bukan? Bukan. Nah, apalagi kalau rukun imannya beda. Nah, maka dikatakan Syiah bukan Islam, hujahnya, dasarnya apa? Ini. Rukun Islamnya berbeda. Rukun Islam dan rukun iman mereka berbeda. Yang kedua, mereka merubah Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa para imam mereka itu maksum. Ini ada sekitar 9 ya. Meyakini bahwa para imam mereka maksum. Maksum itu terbebas dari dosa. Padahal kita meyakini yang maksum hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Ya. Dan mengetahui yang gaib. Yang keempat, mereka mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW dan para sahabat. Pantaskah disebut Muslim yang mengatakan Aisyah finnar? Aisyah tempatnya di neraka. Padahal Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling dicintai. Dan menjadikan itu sebagai bagian dari syahadat. Syahadat untuk diakui sebagai orang Syiah tidak sah kalau tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, serta Aisyah dan Hafsah. Nanti akan saya tayangkan. Yang kelima, meyakini adalah Mushaf Fatimah. Kalau orang ngaku Islam, syahadat, puasa, zakat, haji, komplit rukun Islam yang 5 dilaksanakan, tapi mengatakan Al-Quran belum sempurna. Kira-kira Muslim tidak? Nah, masih ada wahyu lagi. Nah. Yang keenam, mereka mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini sudah sangat masyhur. Bukan orang Syiah namanya kalau tidak menolak hadis Sahih Bukhari. Bukan orang Syiah namanya kalau tidak menolak hadis Rawahu Muslim. Bukan orang Syiah namanya kalau masih menerima Rawahu Ahmad. Semua imam yang 9, imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad,
Imam Nasai, Imam Hakim, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni, ya, Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini semua tidak diterima hadisnya oleh Syiah. Dianggap hadis palsu semua. Bukan orang Syiah kalau masih memakai hadis riwayat para imam ini. Mereka hanya mau menerima hadis yang diriwayatkan oleh 12 imam mereka. Ya, Ahlul Bait mereka sebut dengan Ahlul Bait. Jadi kalau bapak-bapak ini baca buku, kemudian ada tulisan Nahjul Balaghah, hati-hati. Itulah di antara kitab utamanya Syiah. Ya. Nahjul Balaghah itu kumpulan nasihat-nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Nah. Yang ketujuh, mereka membantu orang kafir melawan Islam. Ada sekitar 16 kali pengkhianatan besar, ya, terhadap Islam. Yang kedelapan, mereka terjerumus dalam syirik akbar yang sangat banyak. Di antaranya, ya, mereka kalau berdoa itu bukan ya Allah, tapi ya Husain, ya Zainab, ya Fatimah, ya Ali gitu. Mintanya kepada makhluk-makhluk ini. Bahkan sampai mereka mengatakan, inna lil Husain wa inna ilal Husain raji'un. Bukan innalillah. Nanti saya tayangkan semuanya. Biar ya, kalau ini mungkin wah itu rekayasa. Enggak, ini saya tayangkan nanti bagaimana mereka luar biasanya kemusyrikan mereka. Ya. Yang kesembilan, menghalalkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nikah hanya cukup dengan mahar dan hakim atau orang yang menikahkan tanpa wali, tanpa saksi. Ya. Jadi asalkan ada orang yang ditunjuk sebagai pengganti KUA atau dari KUA atau orang yang mereka sebut sebagai tokohnya, ya, mereka boleh menikah. Ya, dengan akad, yang penting ada maharnya, ada waktu perjanjiannya, berapa lama. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, seorang wanita boleh nikah mut'ah dalam waktu yang bersamaan lebih dari satu orang. Ya. Jadi ya, hari ini sedang menikah mut'ah dengan A selama seminggu, kemudian ketemu sama B, nikah mut'ah selama 1 bulan, itu boleh. Nah, silakan dicari nanti di Google ya, kesesatan nikah mut'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu akan lihat bagaimana ini agamanya orang yang sangat-sangat jorok. Bahkan salah seorang ulama mereka namanya Ayatullah Al-Khu'i, gurunya Ali Al-Sistani. Ali Al-Sistani adalah tokoh utama Syiah di Irak. Ditanya, wahai Syekh, wahai Mullah, ada seorang ibu yang sudah menopause. Dia yakin bahwa sudah tidak haid lagi. Kalau sudah tidak haid kan tidak mungkin hamil ya. Kemudian dia melakukan nikah mut'ah dalam waktu yang bersamaan dengan 3 orang laki-laki. Ternyata setelah itu dia hamil. Bagaimanakah menentukan nasabnya? Ayatullah Al-Khu'i ini, gurunya Ali Al-Sistani mengatakan, dalam kasus ini untuk menentukan siapakah bapak dari anak adalah dengan cara diundi. Nanti saya sebutkan undian. Jadi bapak yang paling malang yang dapat nanti ya. Undian untuk menentukan siapa nasabnya anak ini. Karena 3-3-nya di waktu yang bersamaan, poliandri. Nah, ya, nah, bahkan ini luar biasanya, siapa yang nikah mut'ah, ya, kemudian dia mandi junub,
maka seluruh dosanya akan dihapuskan sebanyak rambut yang ada dalam tubuhnya. Loh, coba. Nah ini bahaya buat orang-orang yang tidak paham. Ya. Satu persatu akan kita bahas. Rukun Islam dan rukun iman versi Syiah. Ya, ini buanglah Syiah pada tempatnya. Ya. Rukun Islam Syiah, ini saya langsung sebutkan 5. Ini rukun Islamnya Syiah. Disebutkan dalam Usulul Kafi jilid 2 halaman 18. Yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga saum atau puasa, yang keempat haji, yang kelima al-wilayah. Usul al-Kafi adalah kitab hadis yang menurut mereka paling sahih. Ya, kalau kita hadis yang paling sahih itu riwayat Imam Bukhari. Nah, mereka adalah riwayat Al-Kulaini. Imam Al-Kulaini yang menyusun buku dalam Al-Kafi fil Usul dan Al-Kafi Furfu atau Usulul Kafi. Ya. Yang dimaksud rukun al-wilayah adalah meyakini bahwa penentuan imam atau khalifah itu murni ditunjuk oleh Allah atau mansab ilahi sebagaimana nubuwah kenabian. Karena itu dalam Syiah, imam atau khalifah tidak bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau pemilihan. Sehingga mereka meyakini Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu tidak sah. Karena bukan dari ditunjuk oleh Allah, tapi dipilih oleh rakyat. Nah, jadi yang berhak menjadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Dasarnya apa? Dasarnya menurut mereka adalah wahyu di Ghadir Khum. Nah, mereka menafsirkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu bukan sempurnanya Islam dengan artian Nabi sudah selesai risalahnya, bukan. Tapi itu ayat adalah penunjukan Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Akmal tuh aku sempurnakan itu dengan cara menunjuk Ali. Ya, sempurnakan nikmatnya, ya, dicukupkan dinnya itu dengan menunjuk Ali sebagai penerus Rasulullah Muhammad SAW. Namun ternyata setelah itu Abu Bakar yang sebagai khalifah dan Ali bin Abi Thalib ya, menerima. Maka mereka harus membuat satu keyakinan, oh Ali sedang taqiyah, Ali sedang menyembunyikan keyakinannya. Ali meyakini bahwa yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah dirinya, tetapi beliau menyembunyikan keyakinannya yang disebut dengan taqiyah itu. Sehingga sampai sekarang Syiah itu memiliki kepercayaan ya, taqiyah, menyembunyikan keimanan atau berbohong demi menjaga iman mereka gitu. Dalam Usul Kafi salah satu rujukan utama dalam Syiah dinyatakan ini dari Abu Ja'far alaihissalam, dia mengatakan Islam dibangun di atas 5 rukun, salat, zakat, puasa, haji dan al-wilayah. Beliau menyerukan paling keras untuk rukun wilayah. Namun manusia hanya mengambil 4 rukun pertama dan meninggalkan ini, yaitu rukun al-wilayah. Ini. Nah, ternyata karena umat Islam tidak meyakini bahwa 12 imam itu wajib diimani sebagai khalifah, penerus Rasulullah, maka menurut semua ulama Syiah sepakat orang yang menolak rukun wilayah atau rukun imamah dalam rukun iman itu kafir. Ya. Ini rukun Islamnya ya. Ini rukun imannya, maaf, ini rukun imannya.
Ini rukun imannya. Cuma 5 rukun imannya. Nah, yang keempat itu al-imamah, keimanan akan 12 imam yang maksum. Ya. 12 imam itu siapa saja? Di antaranya yang pertama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Abi Thalib, Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Musa Al-Kadhim, ada 12 imam. Dan yang terakhir Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi, Imam Mahdi. Ya. Nah, Imam Mahdi itu di mana? Ghaib. Sudah pernah lahir, umur 7 atau 8 tahun, main ke gua sesuatu di padang pasir, hilang. Menyublim. Apa kalau benda padat hilang itu kalau nggak menyublim? Sampai sekarang ditunggu belum datang, padahal dia diyakini membawa mushaf Fatimah. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, inilah. Nah, jadi ada dua pokok. Kenapa Syiah mengkafirkan selain Syiah? Yang pertama, karena mereka menurut orang Syiah ini tidak mengimani al-wilayah sebagai rukun Islam. Yang kedua, tidak mengakui al-imamah sebagai rukun iman. Ya, ini sekarang saya jelaskan di sini. Ya, ini bukan karangan saya. Bukan karangan saya, ini adalah ucapan salah seorang tokoh mereka namanya Kamal Haidari, masih hidup, ya. Orangnya masih hidup, orang di Syiah, orang di Irak, ya. Ulama Syiah sepakat Sunni kafir. Ya, tidak ada satupun ulama Syiah yang tidak mengkafirkan non Syiah atau Sunni. Ya. Kamu tidak akan menemukan satu ulama Syiah yang tidak menganggap non Syiah kafir. Artinya semua ulama Syiah sepakat selain Syiah itu kafir. Ya. Tidak ada satupun. Ya. Perbedaan ulama Syiah cuma satu. Mereka sepakat seluruh orang yang selain Syiah kafir. Cuma bedanya بعضهم حكم بكفر المخالفين ظاهرا وباطنا. Sebagian ulama Syiah percaya bahwa orang mukhalif itu yang menentang Syiah, di sini maksudnya adalah Sunni, adalah kafir secara zahir dan batin. Ya. Sebagiannya lagi mengkafirkan batinnya saja. Zahirnya Muslim, batinnya kafir. Sebagian lagi zahir batin kafir. Jadi perbedaannya hanya itu. Sedangkan yang mereka sepakati selain Syiah batinnya kafir. وبعضهم حكم بإسلامهم ظاهرا وكفرهم ماذا؟ وإلا إجماع على كفرهم ماذا؟ الباطل. Ya, tetapi semua ulama Syiah sepakat apa itu? Mereka selain Syiah kafir secara batinnya. Ya. Zahirnya Muslim tapi batinnya kafir, munafik berarti ya. Ya. Apa dasarnya? Apa hujahnya? Sumbernya apa? Kenapa orang Syiah mengkafirkan selain Syiah? Ya. ما هو الأساس النظري لهذا التكفير هو أن الإمامة ما هي؟ إما أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. Karena imamah itu merupakan pokok agama, rukun Islam atau rukun iman. Maka orang yang tidak mengimani imamah menurut mereka bukan Muslim, kafir. Nah gitu. Jadi ini sebenarnya kalau sudah bahas seperti ini
mazhab Islam mana yang mengatakan ya, imamah itu wajib diimani dan yang tidak mengimaninya kafir? Apakah ini perbedaan pokok atau cabang? Pokok. Maka wajar kalau kemudian mengatakan Syiah bukan Islam karena mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak mengimani imamah. Ya. Mereka tidak mengatakan syahadat sebagai rukun Islam. Rukun imannya beda dengan rukun iman kaum muslimin. Dan saya, ini Allah menjadi saksi, saya diminta untuk menjadi narasumber pada seminar Syiah di Universitas Negeri Semarang, di UNNES. Salah satu narasumbernya adalah Dekan Fakultas Usuluddin kalau nggak salah, Dr. Muhsin Jamil kalau nggak salah, itu sebagai pihak pembanding juga yang akan mengupas Syiah, tapi beliau lebih cenderung pada setuju. Ya. Sementara saya sebagai orang yang tidak setuju. Ya. Beliau mengatakan, saya bukan Syiah. Saya hanya 14 tahun dekat dengan orang Syiah. Nah, maka sebelum berpanjang-panjang saya katakan, ya, selama saya menyampaikan materi ini, saya tidak akan menyebutkan satupun hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam ahlu sunnah. Ya, saya akan sebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Tolong Bapak koreksi kalau saya salah. Saya katakan kepada hadirin, kalau ada orang yang tidak menerima syahadat sebagai rukun Islam, apakah adik-adik ini, karena mahasiswa ya, mengatakan mereka orang Muslim, serempak mengatakan bukan. Nah, Bapak dengar sendiri ya. Orang yang tidak mengakui syahadat sebagai rukun Islam bukan orang Islam. Nah, saya buka tadi Al-Kafi, Usul Kafi halaman 2, jilid 2 halaman 18. Beliau mengatakan, saya katakan, apakah ini kebohongan? Bukankah ini betul-betul ada dalam kitab mereka? Beliau mengatakan, ada. Ya, memang seperti itu. Jadi, memang seperti itu. Bukan Syiah kalau tidak mengatakan rukun imannya seperti itu. Ya. Jadi ini pakar Syiah mengatakan betul, yang Ustadz sampaikan itu betul. Hanya saja menurut dia cara pandang Syiah tentang rukun Islam dan rukun iman berbeda dengan Sunni gitu. Jawabannya cuma gitu aja. Tapi tidak menyangkal bahwa rukun Islam dan rukun imannya Syiah seperti itu. Nah, ternyata ini sebenarnya videonya panjang tapi nggak saya sebutkan semuanya. Yang memerlukan nanti bisa minta ya. Hampir bahkan seluruh ulama Syiah mengkafirkan ahlus sunnah berdasarkan perbedaan rukun Islam dan rukun iman ini. Ya. Maka sangat jelas sekali bagaimana perbedaan ini bukan perbedaan sebatas perbedaan madhab. Sebagaimana orang kunut sama orang tidak kunut. Orang terawih 11 sama 21. Atau orang berbeda mulai Ramadan tanggal hari ini sama besok. Bukan, ini perbedaan yang sudah sangat pokok. Sangat dasar sekali. Sehingga banyak orang mengatakan Syiah bukan Islam. Itu bukan hanya karena sentimen. Ya. Nah selanjutnya. Ini rukun imannya tadi ya. Selanjutnya ini dasarnya, ada minal mabda' ilal ma'ad. Bukan dari sumber Islam, bukan sumber Ahlus Sunnah, tapi dari sumber Syiah. Ya. Inilah pokok agama. Nah, karena mereka menurut orang Syiah ini, karena umat Islam tidak mengimani imamah, ya, tetapi malah menerima khilafah, maka mereka bukan Islam, begitu. Kafir menurut mereka. Dalam An-Nafi' Yaumal Hasyr juga demikian ya. Inilah imam yang 12. Ya.
Ini imam yang 12 yang menurut mereka semuanya maksum, semuanya terbebas dari dosa. Bahkan dalam Biharul Anwar disebutkan, tidaklah berak, dan kencing para imam ini najis. Tidak najis. Dan barang siapa yang memakan atau meminum berak dan kencing imam ini, haram baginya neraka. Coba, ya, saking mereka meyakini kesucian mereka. Mohon maaf ini saya tunjukkan biar mantep sekalian ya. Ini dalam Anwarul Wilayah, dalam kitab Syiah ini, Anwarul Wilayah, tulisan Ayatullah Mullah Zainul Abidin, halaman 440. Kencing dan kotoran, berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Maka mereka seperti ini. Saya tanya ke uminya anak-anak istri saya karena selama 4 tahun di kuliahnya itu ada mata kuliah perbandingan madhab. Nah di situ ada madhab Syiah. Ternyata imam-imam yang hari ini masih hidup itu mewakili kedatangan Imam Mahdi. Ya. Nah mereka itu beraknya, kencingnya ditampung di tampungan selama setahun. Nanti pada waktu Asyura, itu dikeluarkan. Ini loh. Nah. Ini bukan air lumpur, bukan air got, itu ya, septic tank yang dibuka. Masya Allah, yang ngomongnya aja sudah ngeri ya. Subhanallah. Ya. Wah, kalau foto bisa direkayasa kalau foto ya. Apa perlu videonya? Ya, ini. Masya Allah ya. Jadi itu diusap-usapkan ke seluruh tubuhnya. Dan itu menyebabkan haram baginya neraka. Coba. Itu belum seberapa. Makanya di sini perlu sekali kita pahami. Inilah kesesatan-kesesatan yang luar biasa. Saking mengagung-agungkannya imam, bukan hanya sekedar maksum, bahkan kotorannya pun menjadikan mereka tidak tersentuh api neraka. Mohon maaf ini agak susah. Nah, meyakini bahwa imam-imam mereka lebih mulia dibanding para nabi dan malaikat. Oleh karena itu kalau menyebut Ali bukan Ali radhiyallahu anhu, tapi Ali alaihissalam. Imam Husain alaihissalam, Fatimah alaihissalam, bukan radhiyallahu anha. Ya. Seluruh imamnya disebut alaihissalam. Ya. Ini yang nulis Khomeini. Ya, langsung terjemahannya. Sesungguhnya para imam memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi, serta penguasaan atas alam semesta ini, atau dalam bahasa Arab wilayah kauniyah, di mana setiap komponen atom dari jagat raya ini tunduk pada kekuasaan dan dominasinya. Maka kalau mereka berdoa, ya Husain, ya Ali, karena mereka meyakini alam ini dikuasai oleh para imam ini. Ini yang menulis Khomeini ya.
Dan sesungguhnya di antara yang paling penting dari akidah kita adalah keyakinan bahwa para imam memiliki kedudukan yang tidak akan dapat dicapai oleh malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun nabi yang diutusnya. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada pada kita wajib meyakini bahwa Rasul yang paling mulia dan para imam alaihimussalam sebelum alam semesta ini diciptakan, mereka merupakan cahaya-cahaya yang Allah tempatkan di antara lubang-lubang arsy-Nya. Dan telah diriwayatkan dari mereka ini bahwasanya kami memiliki berbagai keadaan dalam kebersamaan dengan Allah yang tidak mungkin terjadi pada malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun para nabi yang diutusnya. Coba. Saking mengkultuskan para imamnya sampai lebih mulia dibandingkan malaikat dan nabi. Oleh karena itu ada Syiah yang mengatakan malaikat Jibril salah ngirim wahyu. Kalau kita ketawa, tapi mereka meyakini bahwa malaikat Jibril itu salah. Harusnya kepada Ali, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jangankan begitu, Emilia Renita, istri dari Jalaluddin Rahmat, mengatakan bahwa Allah yang kita sembah tidak sama dengan Allah yang disembah oleh orang Nasibi. Nah, silakan dibuka di Google. Allah SWT bongkar. Ternyata, ya, Jalaluddin Rahmat itu, ya, ulama panutannya Ali Khamenei, sementara istrinya ulama panutannya adalah Ali Al-Sayrazi. Mereka beda keyakinan, akhirnya cerai. Nah, ini kita baru tahu ternyata dua pimpinan ini punya marja' berbeda. Nah, Al-Sayrazi itu pusatnya di London. Salah satu tokohnya namanya Muhammad Tauhidi, orang tinggal di Sydney. Kemudian satu lagi saya lupa, Yasir Habib. Yasir Habib ini tokoh Syiah marja' Sayrazi. Ya. Marja' itu tokoh panutannya, ya, Sayrazi. Nah, ini banyak pengikutnya di Indonesia. Salah satunya adalah istri Jalaluddin Rahmat, Emilia Renita. Bahkan karena perbedaan keyakinan ini, ya, Sayrazi mengkafirkan Khomeini, Khomeini mengkafirkan Sayrazi. Ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana syahadatnya Syiah versi Sayrazi. Asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان شهادة الإسلام وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله. Nanti saya bacakan untuk ibu-ibu yang tidak bisa membaca karena terlalu jauh, ya. Ini syahadatnya orang belum dianggap masuk Syiah kalau tidak membaca syahadat seperti ini. Ini versi Al-Sayrazi. Dan di Indonesia pimpinannya adalah Emilia Renita. Nah, tokohnya sudah pernah datang ke Indonesia, wakil dari orang ini namanya Yasir Habib. Wakilnya namanya Muhammad Tauhidi, silakan di Google. Ya. Itu pernah datang ke Indonesia dan diterima oleh Gubernur DKI waktu itu, Ahok. Ya. Disambut dengan sangat terhormat. Namanya Muhammad Tauhidi, bahkan sempat datang ke Wonosobo. Ya, di sana banyak pengikutnya. Nah, seseorang baru sah disebut sebagai Syiah menurut kelompok ini kalau sudah bersyahadat seperti ini. Ini seorang namanya Idris Al-Maghribi mau masuk Syiah, dia harus membaca syahadat ini. الشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله saya bersaksi la ilaha illallah لا إله إلا الله
وحده لا شريك له semata-mata Allah, tiada sekutunya, لا شبيه له tidak ada yang serupa dengannya. لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. أشهد أن Saya bersaksi bahwa Muhammad رسول الله utusan Allah أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أن Saya bersaksi bahwa beliau adalah pemimpin para nabi, سيد الأنبياء وخاتمهم penghujung nabi, وخاتمهم وخير الخلق dan أجمعين makhluk terbaik. الخلق أجمعين وأشهد أن Saya bersaksi bahwa Amirul Mukminin Ali وأشهد bin Abi أن Thalib أمير المؤمنين عليا ولي adalah الله waliullah. ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء Saya bersaksi bahwa Fatimah Az-Zahra الزهراء وأبناء dan anak-anaknya yang maksum المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله adalah hujjah-hujjah Allah. صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد Dan saya bersaksi أبا bahwa بكر Abu Bakar, وعمر أشهد أن عمر أبا بكر وعمر وعثمان Uthman, وعثمان وعائشة عائشة وحفصة dan Hafsah وعائشة وحفصة في النار. في النار. di neraka. أب Coba saya ulangi lagi ya. Ini belum sempurna Syiahnya kalau tidak mengatakan yang ini. Saya bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah dan Hafsah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar Siddiq, Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Dua-duanya adalah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum. Dan saya bersaksi, saya ulangi lagi ya. أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار. في النار. أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى Saya الله berpasrah kepada Allah dan Rasulnya وإلى رسوله من dari Abu أبي Bakar, من أبي بكر Umar, وعمر وعثمان Uthman, وعائشة Aisyah, وحفصة dan Hafsah, وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. Nah, salah satu ciri orang ini diduga Syiah adalah kalau sholawatnya seperti ini. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gitu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu cirinya. Ini yang di London seperti itu ya. Sekarang mari kita dengarkan. Ini ada Bapak-bapak, ibu-ibu pasti kenal dengan orang ini. Berkunjung ke Karbala. Sampai sekarang saya tahu persis di Mesir. Masjid Imam bin Husain itu dikunjungi orang. Yang berkunjung, Coba perhatikan kalimatnya nanti. bukan hanya orang-orang Syiah. Yang berkunjung orang-orang Sunni. Yang berkunjung mengelilingi bagaikan bertawaf. Mengagungkan Al-Imam Husain karena perjuangannya, sehingga kita dapat berkata, siapa yang tidak mengagungkan beliau, maka diragukan keimanan. Sama. Nah, perhatikan ucapan dari Quraisy Syab ini. Siapa yang tidak mengagungkan, Dengarkan, perhatikan. sehingga tidak dapat berkata perjuangannya, sehingga tidak dapat berkata, siapa yang tidak mengagungkan beliau, maka diragukan keimanan.
siapa yang tidak mengagungkan beliau, mengagungkan Imam Husain, diragukan keimanannya. Nah, kira-kira kalau orang-orang yang dengan keyakinan seperti ini mau nggak ngundang saya ke untuk dijitak ya. Nah, orang yang salah satu di antara upacara yang sangat mereka anggap sakral adalah Arba'in Husain, yaitu peringatan 40 hari wafatnya Imam Husain. Nah, Quraisy Shihab sedang ngisi di Arba'in di ICC, Islamic Cultural Center, pusatnya Syiah di Buncit Raya. Nah, sekarang ini jangan kaget ya. Saya tidak akan ini adalah oknum, tapi oknumnya gede banget. Nah, ini. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal saleh, mari kita pertahankan. Yaitu ihya'i Ashura, ihya'i Arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, bainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdliyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali bin Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Itu kira-kira itu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Nah, ini kan sebuah fakta bahwa ternyata tokoh-tokoh Islam banyak yang mengakomodir Syiah. Ya. Walaupun mungkin mereka bukan orang Syiah, tapi sangat bisa jadi juga termasuk Syiah. Minimal ya, mereka menerima Syiah sebagai bagian dari komunitas di sini. Padahal ya jelas sekali seperti ini. Nah, ini sebuah keprihatinan. Sebuah keprihatinan yang sangat nyata buat kita. Ini salah satunya juga barangkali bapak-bapak, ibu-ibu juga mengenalnya. Dia telah meminum air karena sepanjang sejarah, sekali lagi, sepanjang sejarah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal ini? Uthman Shihab, sering muncul di TV ya. Ya. Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kutubus sittah atau tis'ahnya, atau dari jalur Ahlul Baitnya, mereka selalu mengenang. Apalagi di bumi pertiwi kita ini sudah lama kisah yang mengisahkan Al-Imam Husain. Kita tahu dengan tari Sadati, yaitu Saman. Sadati wahai tuanku, itu yang ada di Aceh. Kita tahu bagaimana di Bengkulu dengan tabwiknya. Kita tahu dengan di Padangnya dengan tabwiknya. Di Bengkulu dengan arakan Hasan wal Husainnya. Di Lampung dengan mandi Al Hasan wal Husain. Di Palembang, di Jambi. Kemudian kita kenal di Jakarta dengan lebaran anak yatimnya 10 Asyura. Dari mana kisah-kisah ini? Kalau bukan mereka menginginkan, bahwa ingin mereka mengingat yatim-yatim Rasulullah yang dibawa dari Karbala, dirantai sampai ke Damaskus. Terkenal dengan masyarakat Jawa. Ketika Asyura, bukan hari Asyura tapi bulan Syura, mereka mengharamkan untuk pernikahan, mereka mengharamkan untuk wayang, pindah rumah, berpesta pora. Karena apa? Tragedi Karbala.
Mereka mengingat pula dengan bubur merah dan bubur putihnya. Sungguh bumi pertiwi ini sudah lama mengenal tragedi Karbala. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Di saat ada orang, kalau umat Islam labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ada enggak labbaik yang lain? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik gitu. Ini labbaik ya Husain. Bahkan saking yakinnya terhadap kesucian Husain, mari kita lihat. Sama seperti sehelai kertas ini, dia tidak memiliki nilai dan makna apapun, sehingga seseorang bebas untuk memperlakukan kertas ini sesuka hatinya. Mau dia buang, mau dia simpan, mau dia lipat dan lain sebagainya. Tetapi ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Kertas yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi bernilai karena hanya bersentuhan dengan nama suci Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Muawiyah alaihi la'nah wal azab al-alim. Apa tadi? Muawiyah alaihi la'nah wal azab al-alim. Ya, Muawiyah sama seperti atasnya laknat dan azab yang pedih. Ini sudah jelas ya. Di Indonesia sudah melaknat sahabat. Nah, pengurus wilayah Muhammadiyah Makassar akan memperkarakan Syiah di Makassar karena mereka mencaci sahabat dalam perayaan Asyura kemarin, tanggal 1 Oktober yang lalu. Mereka membaca doa laknat kepada 3 orang, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi tidak menyebut nama. Allahumma al'anil awwala wathaniya wathalitha. Ya Allah, laknatlah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, maksudnya ya itu, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Saking mengkultuskannya terhadap Al-Husain khususnya, ya, dan imam-imam, ya, mungkin tidak akan pernah terfikirkan oleh kita untuk mengucapkan kalimat ini. فكما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إلى الحسين لراجعون. Sebagaimana kita ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Kalian juga boleh mengucapkan kami milik Husain dan kepada Husain lah kami akan kembali. Ya. Saya ulangi ya. Biimkanika itu kalian mungkin untuk mengucapkan ya. فكما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إلى الحسين لراجعون. إنا لمحمد المصطفى وإنا لمحمد المصطفى راجعون. إنا للزهراء وإننا إلى الزهراء لراجعون. إننا للحسن وإنا للحسن راجعون. إننا لحضرة المرتضى علي وإنا لحضرة المرتضى علي لراجعون. Sampai seperti itu. Kita kembali ke slide ya. Ini tentang kultus terhadap para imam. Yang mengatakannya Khomeini, bukan saya. Khomeini dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 52. Ya. Melaknat para sahabat dan istri-istri Rasulullah. Kira-kira kalau ada orang melaknat dan mengatakan Aisyah di neraka, pantas nggak disebut Muslim? Nah, ini
doa sonamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini oleh Khomeini dalam wasiat Khomeini disebutkan agar kaum muslimin, maksudnya adalah Syiah, untuk membacanya setiap pagi. Apa isinya? Ini isinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma al'an sonamai Quraisy. Nah, biar lebih yakin, kembali saya, ya, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa jibtayha wa taghutayha wa ifkayha. Ya. وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحياك وجحدا إنعامك وعصيا رسولا. Saya cukupkan aja segini. Mari kita baca artinya. Mari kita baca artinya. Ya. Ini bahasa Arabnya, dan ini menjadi doa yang wajib dibaca setelah subuh. Doa yang pahalanya seperti ikut perang Badar dengan membawa 1 juta anak panah. Nah, siapa yang enggak rajin baca doa ini? Dan Khomeini mewasiatkan agar jangan pernah ditinggalkan. Ya. Ini, ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, maksudnya itu ya. Kedua syaitannya, maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah, 2 putrinya. Kedua tauhidnya dan kedua dustanya, dan laknatlah kedua putri mereka, yaitu Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah, dan Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah. Mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, yang telah menyelisih perintahmu dan mengingkari wahyumu dan mengingkari anugerahmu dan seterusnya. Ya. Ini saya lanjutkan. Al-Majlisi menukil dari kitab Al-Balad Al-Amin, doa ini adalah doa yang tinggi kedudukannya dan agung, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ini dusta ya, dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwasanya beliau kunut dengan membaca doa ini. Ya. Sekarang kalau ada orang Syiah yang mengatakan seperti ini, tolong tanyakan, kamu kenal enggak yang namanya Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib? Ummu Kulthum itu nama putri, salah seorang putri dari Ali bin Abi Thalib. Usianya 17 tahun, dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Mungkin tidak seorang ayah menikahkan orang putrinya dengan orang yang ia doakan setiap pagi laknat. Ali bin Abi Thalib punya anak 17. 3 orang diantaranya diberi nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hasan bin Ali bin Abi Thalib 2 anak namanya Abu Bakar dan Umar. Husain bin Ali 2 anaknya namanya Abu Bakar dan Umar. Ada 5 orang imam yang memberi nama putrinya dengan Aisyah. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, karena Muhammad Al-Baqir itu menikah dengan Ummu Farwa, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Mungkinkah ya, orang-orang ini menikahkan dengan keluarga orang-orang yang mereka laknat? Nah, ini kalau ngomong sama Syiah sudah, mereka nggak akan bisa menjawab. Ya. Kalau memberikan laknat kepada Abu Bakar, tidak mungkin akan mengizinkan anaknya menikah dengannya. Ya. Barang siapa yang membaca doa ini, maka ia akan seperti ikut berperang bersama Nabi SAW sebagai pemanah dengan 1 juta anak panah dalam perang Badar. Coba. Enggak luar biasa ini. Meyakini adanya mushaf Fatimah yang isinya 3 kali Al-Quran Karim. Nah.
Kira-kira kalau ngaku Islam kemudian mengatakan Quran kalian ini belum sempurna. Masih ada 2/3 lagi yang belum turun. Namanya Mushaf Fatimah. Ini diwariatkan dalam Al-Kulaini, dalam Al-Kafi, Usulul Kafi juz 1 halaman 239. Ya. Lanjutnya langsung saja. Mushaf Fatimah adalah mushaf yang di dalamnya terkandung 3 kali lipat Quran kalian ini. Demi Allah, tidak ada satu huruf pun yang sama dengan Quran kalian. Nah, waktu itu Nurholis Majid dalam sebuah diskusi mengatakan, umat Islam memfitnah orang Syiah, mengatakan bahwa mereka punya Mushaf Fatimah. Saya ke Iran, kata Nurholis Majid, tidak ditemukan Quran kecuali Quran yang sama dengan kita. Bagi orang yang nggak ngerti akan bingung. Oh, berarti ini fitnah. Nah, ternyata ya, menurut keyakinan mereka, Ali bin Abi Thalib, ya, jadi Rasulullah SAW meninggal, kemudian setelah itu selama 40 hari kalau nggak salah, itu Jibril datang kepada Fatimah, memberikan wahyunya. Nah, yang nulis Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menunjukkan, menurut riwayat mereka ya, kepada para sahabat, ini masih ada wahyu yang turun kepada Fatimah Az-Zahra. Para sahabat menolak, enggak. Maka kemudian Ali mengatakan, ya sudah kalau kalian tidak mau terima, saya simpan saja. Lalu sahabat menyesal, ya sudah, biar kami baca. Kata Ali, tidak akan pernah kalian bisa membacanya. Ya, nanti baru akan dibawa oleh cucuku, yaitu Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, jadi di samping menunggu Al-Mahdi, mereka juga menunggu petunjuk hidupnya. Al-Quran yang masih disimpannya itu. 2/3 bagian yang belum sampai kepada mereka, pada Rasulullah. Ini kan namanya dusta, bahwa Rasulullah SAW belum sempurna. Maka mereka mengartikan al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bukan selesainya wahyu. Bukan selesainya risalah, tetapi dipilihnya Ali sebagai penerus Rasul. Gitu. Nah, kalau itu al-yauma akmaltu diartikan sebagai sempurnanya risalah, maka tidak ada lagi Mushaf Fatimah. Nah, mereka meyakini masih ada wahyu lain yang diturunkan kepada Fatimah. Oleh karena itu mereka mengartikan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu dengan ditunjuknya Ali sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan sudah merubah makna Al-Quran. Kalau kita Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik. Kalau mereka tidak begitu bacanya, kuntum khaira aimmatin, kalian adalah imam-imam terbaik. Maksudnya 12 imam itu. Nah, kita lanjutkan. Ini Ahmad Barakbah. Nah, orang akan bilang, oh Syiah di Indonesia itu beda dengan Syiah di Iran. Ya. Nah, yang ngomong petingginya sendiri, di Indonesia khususnya, kita benar-benar tidak memiliki alasan yang kuat untuk merujuk ke marja lain selain Ali Khamenei. Jadi bagi saya sangat aneh jika masih ada orang yang mempertanyakan apakah ada orang lain yang lebih alim dari Ali Khamenei. Bahwa memilih Ali Khamenei sebagai marja adalah yang paling menguntungkan. Ini Ahmad Barakbah, lulusan pertama dari QOM bareng dengan Umar Syihab. Dia sekarang memiliki pesantren yang cukup besar di Pekalongan namanya Al-Hadi. Pesantren Al-Hadi. Nah, ini Jalaluddin Rahmat. Dalam wawancara dengan harian Tempo, ya, apa perbedaan antara Syiah di Indonesia dengan Syiah di Iran? Jawaban Jalaluddin Rahmat, tidak ada. Syiah di Iran menganut Syiah Itsna Asyriyah atau imamah yang 12, yakni ajaran yang mengutamakan masalah kepemimpinan. Ajaran itu tercantum dalam undang-undang Iran, dan kami juga Syiah Itsna Asyriyah. Jadi Syiah di Indonesia adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, sama persis dengan Iran.
Ya. Nah, Iran rujukannya siapa? Ya Khomeini. Khomeini ya itu kitab-kitabnya yang saya sebutkan tadi. Syiah ancaman terbesar kemanusiaan. Inilah ya setelah saya paparkan kesan-kesannya, mudah-mudahan Bapak Ibu bersabar karena ini juga bahaya yang oleh pemerintah sendiri tidak dianggap sebagai bahaya. Ya. Lebih dahsyat daripada PKI. Karena PKI, tapi kalau Syiah dengan dalil-dalilnya yang kayak gitu, orang yang bodoh akan kepencut, akan tertipu. Nah, apa saja ancaman bagi kemanusiaan itu? Yang pertama, ini ada beberapa yang saya sebutkan ya. Pembuka pintu fitnah akhir zaman. Ya. Yang kedua, yang mengawali perang akhir zaman. Saking dahsyatnya ini, kekuatan Syiah atau Majusi ini, nanti mereka menjadi musuh pertama kaum muslimin sebelum Yahudi Nasrani dan Ya'jud dan Ma'jud. Masya Allah. Ini bagian dari perang akhir zaman loh, pertempuran dengan Majusi Syiah ini. Dajjal muncul dari Isfahan. Dajjal yang seluruh nabi mengingatkan umatnya agar berlindung, munculnya dari tengah Iran. Coba, dari tengah-tengah Iran di Isfahan namanya. Pembunuh para khalifah. Dari sejak Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan para khalifah yang lain. Pabrik hadis palsu. Bahkan semua hadisnya Syiah palsu. Karena nggak ada hadis satupun kecuali diriwayatkan oleh imam yang 9. Dan mereka tolak semua. Maka harus bikin hadis palsu. Sampai hadis rukun Islamnya pun palsu. Rukun imannya pun palsu. Ya. Penyebab kekalahan kaum muslimin. Ini sudah terbukti oleh sejarah. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, nenek moyang Syiah adalah penghancur pintu pembatas fitnah akhir zaman. Siapa nenek moyangnya? Ya, namanya Fairuz Abu Lu'lu'. Kenapa? Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari sahabat Qudamah bin Mad'un, dari Utsman bin Mad'un saudaranya, bahwasanya Utsman berkata kepada Umar bin Khattab, dipanggil oleh Utsman bin Mad'un ketika Umar bin Khattab lewat, wahai pintu penutup fitnah akhir zaman. Maka Umar pun bertanya tentang hal tersebut. Lalu Utsman bin Mad'un menjawab, saat kami duduk bersama Rasulullah, engkau lewat di depan kami. Maka beliau pun berkata, orang ini adalah pintu penutup fitnah akhir zaman. Selama orang ini masih hidup, maka akan senantiasa ada pintu yang tertutup dengan kuat yang membatasi antara kita dan fitnah akhir zaman. Ini luar biasanya Umar bin Khattab. Sampai kekacauan akhir zaman tidak akan datang selagi beliau masih hidup. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain, dan pintu itu akan dipecahkan dengan paksa. Artinya buru-buru pengen segera datang fitnah itu. Padahal kalau kita kan kalau bisa jangan sekarang gitu ya. Nah ini orang malah justru pengen cepet. Nah siapakah orang itu? Namanya Fairuz Abu Lu'lu'. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, Umar mengatakan, kenapa tidak ditolak saja? Ya, supaya tidak terjadi. Nah, ini sikap Syiah terhadap Abu Lu'lu'. Ya, ternyata Umar bin Khattab wafat bukan karena sakit, tetapi karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz namanya. Seorang budak dari Persia. Dia sakit hati kepada Umar karena Umarlah yang menghancurkan kerajaan Persia. Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah ibnu Jarrah ya, untuk menyerang Persia, dan Jenderal Rustum mati, Kisra Yazdazid mati, bahkan putrinya menjadi tawanan perang. Nah, kenapa orang Syiah kok mengagung-agungkan Al-Husain? Ternyata putri dari raja terakhir Persia ini dinikahi oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka meyakini anak cucu Husain adalah punya darah Persia. Nah, mereka tidak ya Hasan, tapi ya Husain. Labbaik ya Husain. Di antaranya
Karena istri Husain itu putri dari raja terakhir Persia. Nah, Abu Lu'lu' ini dendam kepada Umar yang telah mengeluluh lantakkan Persia. Maka kemudian pada waktu sholat subuh beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'. Nah, sikap Syiah hari ini terhadap Umar dan Abu Lu'lu' ini mari kita lihat. Dalam Biharul Anwar, ini tag aslinya, saya screenshot, saya crop ya. Kalau ada yang mengatakan saya ngada-ngada, ini saya sebetulnya nggak perlu buat Bapak, tapi kalau ada orang yang Ustadz bikin-bikin, ini tag aslinya. Saya tulis lagi, biar mantep. Ya. Ini. Artinya, dalam kitab Taqribul Ma'arif, karangan Abu Salah Al-Halabi, dari Ali Al-Khurasani, dari seorang hamba sahayanya Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, suatu hari aku menemani Ali bin Husain alaihissalam pada beberapa khalwatnya. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai hak atasmu. Tidakkah engkau beritahukan kepadaku tentang dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar? Maka beliau menjawab, Ali Zainal Abidin, ini fitnah ya, tapi menurut mereka adalah benar ya. Mereka berdua kafir dan orang yang mencintai mereka pun kafir. Jadi salah satu yang menyebabkan Syiah mengkafirkan umat Islam karena kita mencintai Umar dan Abu Bakar. Ya, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, ya, beliau menulis, jika nanti suatu saat kalian temui orang-orang yang mencaci sahabat Nabi, maka jangan ikuti mereka. Mereka kelompok sesat. Nah, untuk supaya umat Islam selalu ingat bahwa umat Islam itu punya 4 khalifah, maka setiap sholat tarawih 4 rakaat langsung Amirul Al-Khalifatul Awal, Amirul Mu'minina Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, gitu ya. Radhiyallahu an, itu diantaranya agar umat Islam selalu mengingat. Ini loh khalifah yang kita miliki, Khulafaur Rasyidin. Nah, itu diantara tujuan beliau. Ya. Jadi mereka meyakini Umar dan Abu Bakar kafir. Sementara Abu Lu'lu', pembunuh Umar, ya, Umar dikatakan pengkhianat, dikatakan berhala Quraisy, dikatakan murtad. Sementara pembunuh yang disebut Baba Sujauddin, sang pembela agama. Nah, ini Ustadz lagi memfitnah. Nah, ini lihat, ini belum kelihatan. Ini makamnya Abu Lu'lu'. Ya. Masih belum kelihatan, saya dekatkan. Masih belum kelihatan, saya dekatkan lagi. Nah, masih belum bisa baca karena Arab gundul. Ya. Nah, yang keriting juga nggak bisa ya. Gundul, Buq'ah Mutabarrikah Baba Sujauddin Abu Lu'lu' Fairuz. Jadi di pintu gerbangnya disebut tempat yang penuh limpahan berkah Baba Sujauddin, sang pembela Islam Abu Lu'lu' Fairuz. Umar dikatakan pengkhianat, pembunuhnya dikatakan pembela Islam. Nah, ini bukan fitnah. Ini fakta. Bahkan dalam banyak riwayat, saya tadi belum ketemu, ya, Yasir Habib meriwayatkan bahwa banyak riwayat Syiah mengatakan Abu Lu'lu' adalah sahabat yang paling utama. Ya, nggak paham sejarah ini. Abu Lu'lu' kok sahabat? Tapi menurut mereka sahabat yang paling utama. Karena seluruh sahabat menurut Syiah kafir kecuali 7 orang. Ya. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari, satu lagi saya lupa. Ya. Mu'adz bin Jabal. Ya. Hanya ini yang masih muslim, yang lainnya murtad. Itu disebutkan dalam kitab Hukum al-Islamiyah kalau nggak salah, karangan Khomeini. Juga dalam Ushulul Kafi. Ya.
Semua sahabat murtad. Ini yang mulia Abu Lu'lu', semoga salawat dari Allah tercurah padanya. Nah, itu di temboknya kayak gitu. Padahal umat Islam sepakat Abu Lu'lu' ini pengkhianat, pembunuh Umar bin Khattab. Mereka malah dibalik. Ini kuburannya Abu Lu'lu'. Ini kuburannya Abu Lu'lu'. Ya. Yang kedua, pertempuran melawan Syiah awal perang akhir zaman. Bapak-bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, ya, Al-Quran mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah 217 disebutkan mereka akan tetap wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Tetapi ternyata permusuhan yang besar ini sempat berhenti. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi, dengan orang Kristen. Ya. Kalian akan memerang dan mereka akan memerangi musuh yang berasal dari belakang kalian. Nah, ulama mengartikan itu Majusi, Persia atau Syiah. Dari belakang itu karena dari awal menikam terus. Nah. Maka kemudian kalian menang, mendapatkan harta rampasan perang dan mereka pun menyerah. Kemudian ketika kalian pulang dan sampai di daerah yang hijau bertanaman banyak, di daerah Dzutulul, ada seorang laki dari pengikut Nasrani mengangkat salib seraya berkata, salib telah menang. Lalu seorang laki dari kaum muslimin marah mendengarnya, lantas ia mematahkan salib tersebut. Maka bangsa Romawi menyalahi perjanjian damainya dan mereka pun mengumandangkan genderang perang yang disebut dengan perang akhir zaman atau Armageddon atau Al-Malhamah Al-Kubra. Itu diawali dengan perdamaian dulu. Kalau nalarnya ya, musuh bebuyutan selama ratusan tahun berabad-abad, ya, mendingan Romawi damai sama Syiah ngeroyok Islam gitu ya. Ternyata justru saking khianatnya mereka, saking ganasnya mereka, orang Romawi pun lebih memilih musuh bebuyutannya untuk berdamai, untuk berperang melawan Syiah. Kira-kira kekuatan seperti apa yang mereka miliki? Ternyata dari sanalah Dajjal muncul. Ya, ini yang ketiga. Dari sanalah Dajjal muncul. Dajjal muncul dari Isfahan, Iran. Yang hijau itu Isfahan. Ya. Dajjal itu yang ditunggu-tunggu. Mesiah. Sang juru selamat. Nah, dari sini mulai kelihatan ternyata Syiah memang sangat dekat sekali dengan Yahudi. Bahkan yang menciptakan Syiah namanya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi Yaman. Jadi nanti di akhir zaman yang mau berkolaborasi, berkoalisi dengan Syiah adalah Yahudi. Karena mereka sama-sama menunggu Dajjal. Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000, mereka mengenakan at-tayalisah. Yahudi Asbahan. Asbahan itu nama lain dari Isfahan. Ini penjelasannya dalam hadis Muslim disebutkan ya, Asbahan atau Isfahan atau Isbahan. Ya. Nah, tempatnya di tengah Iran. Nah, nanti silahkan bapak-bapak ibu-ibu buka di Google atau YouTube Neturei Karta. Neturei Karta adalah sebuah sekte Yahudi yang meyakini bahwa ya, mereka tidak boleh menduduki Palestina sebelum Dajjal muncul. Jadi mereka akan merebut Baitul Maqdis bersama dengan Dajjal. Nah, Neturei Karta inilah yang kemudian memberikan penghargaan kepada Presiden Iran Ahmadinejad. Ya, ternyata Ahmadinejad keturunan Yahudi. Di Iran itu sinagog lebih banyak dibandingkan masjid Ahlus Sunnah. Lebih banyak gerejanya orang
Yahudi. Ya, ini pengkhianatan cukup banyak, nggak saya sebutkan. Langsung saja supaya waktunya cukup untuk tanya jawab. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini ada data yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga kira-kira kalau yang ngasih informasi itu kepala BIN, itu A1 atau bukan? Wakil kepala BIN yang ngasih informasi loh ini. Bukan sembarang orang. Juga wakil ketua umum PBNU. Websitenya masih ada. Bisa dibuka di Google. Ya, Google Gerakan Syiah di Indonesia. Ya. Ini saya bacakan. Ini waktu saya capture masih ada. Ya, Gerakan Syiah di Indonesia yang nulis Haji Asad Said Ali, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional. Ya. Sejauh yang dapat diketahui, generasi program beasiswa ke KUM Iran yang pertama adalah Umar Syihab, kakaknya Quraish Syihab, ketua MUI. Nah, maka wajar kalau MUI ini agak melempem dalam masalah Syiah. Kenapa? Selalu ada dua orang tokoh Syiah di MUI, yaitu Umar Syihab dan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid itu sekjen kan? Kalau enggak bagian ukhuwah Khalid Al-Walid. Sementara Umar Syihab adalah salah satu ketuanya. Dan Hussein Syahab. Keduanya berasal dari Yapi, Bangil dan pulang ke Indonesia tahun 70-an. Kedua tokoh inilah yang mengembangkan Syiah di kalangan kampus pada awal 80-an. Tidak banyak yang berhasil dikader dan menjadi tokoh. Dari UI misalnya, diantaranya adalah Agus Abu Bakar, menjadi tokoh Partai Demokrat. Ya. Dan Sayuti Asyatiri, saya nggak tahu orang ini. Dari Universitas Jayabaya muncul Zulfan Lindan, ini politisi PDIP. Ya. Dan dari ITB muncul Haidar Bakir, ini yang punya Mizan, grup Mizan, grup Sekolah Internasional Lazuardi. Jadi kalau ada sekolah Lazuardi ini punyanya Syiah. Namun perlu digarisbawahi di luar jalur kedua tokoh di atas, pada pertengahan 80-an muncul Jalaluddin Rahmat sebagai cendekiawan Syiah. Namun seiring berhasilnya revolusi Islam di Iran, sejak 81 gelombang pengiriman mahasiswa ke KUM mulai semakin intensif. Generasi alumni KUM kedua inilah yang sekarang banyak memimpin yayasan Syiah dan menjadi pelopor gerakan Syiah di Indonesia. Ini tidak saya kutip semua, saya langsung pada bagian yang paling penting. Ya, maaf saya bacakan. Kini gerakan Syiah di Indonesia diorganisir oleh Islamic Cultural Center, dipimpin Syekh Muhsin Hakimullah, yang datang langsung dari Iran. Secara formal organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. ICC Jakarta di bawah kendali dan pengawasan langsung Supreme Cultural Revolution Council Iran. Ini yang nulis BIN ya. Yang nulis wakil kepala BIN. Nah, ini yang bagian yang paling bahaya. Dewasa ini dalam subjudul Marja' at-Taqlid dan Sayap Militer Syiah. Dewasa ini Syiah Indonesia sedang berupaya membuat lembaga yang disebut Marja' at-Taqlid, sebuah institusi kepemimpinan agama yang sangat terpusat, diisi oleh ulama-ulama Syiah terkemuka dan memiliki otoritas penuh untuk pembentukan pemerintah dan konstitusi Islam. Maksudnya konstitusi Syiah. Di beberapa negara yang masuk dalam Kaukus Persia, ini bahasanya Kaukus Persia. Kalau menurut bahasanya Syiah, wilayatul faqih. Jadi mereka punya, nanti silakan dibuka juga apa itu wilayatul faqih. Wilayatul faqih adalah wilayah kekuasaan yang semuanya menjadikan Ali Khamenei sebagai pimpinan. Ya. Jadi Syiah di Libanon itu tunduk kepada Ali Khamenei. Syiah di Suriah, Syiah di Yaman, Syiah di Pakistan, di Afghanistan, di Indonesia, semua menjadikan Ali Khamenei sebagai pimpinan tertinggi. Nah, Indonesia sedang dirintis untuk bisa menjadi sebuah negara. Nah, di beberapa negara yang masuk dalam Kaukus Persia, lembaga itu telah berdiri kokoh dan memainkan peran yang efektif dengan kepemimpinan yang sangat kuat. Di Irak misalnya, lembaga Marja' at-Taqlid dipimpin oleh Ayatullah Agung Ali Al-Sistani.
Lembaga Marja' at-Taqlid selain berfungsi menyusun dan mempersiapkan prioritas pemerintah, termasuk pembentukan sayap militer yang disebut Maktab atau Lajnah Askariyah. Jadi mereka punya sayap militer. Nah, bagi teman-teman yang asalnya Jawa Timur, itu di Yapi Bangil dan di Jember itu pelatihnya dari marinir. Dan sudah beberapa kali ini peringatan Asyura dilakukan di Lantamal. Ya. Saya tanggal 27 September kemarin, beberapa ulama dan para ustadz saya ikut untuk menemani menghadap ke kantor Kemenak di Jawa Tengah. Saya sampaikan semua apa yang saya tahu tentang Syiah. Jawabannya cuma satu, mohon maaf, kami tidak bisa melarang kegiatan mereka karena secara hukum mereka tidak ada pelanggaran satupun. Ya. Maka kemudian saya sampaikan, Bapak wakil dari Kemenak, saya sampaikan, saya berangkat ke sini dengan niat husnudzon, mudah-mudahan Bapak tidak seperti menteri Bapak. Karena menteri Bapak telah mengizinkan Ahlul Bait Indonesia, ini organisasi Syiah di bawah pimpinan Hasan Al-Idrus, mengadakan musyawarah nasional yang pembukaannya diresmikan oleh Menteri Agama di Auditorium HM Rashidi, kantor Kemenak Jakarta. Ya, kantor Kemenak Jakarta. Itu muktamar Syiah se-Indonesia. Dilakukan di kantor Menteri Agama. Maka kalau Bapak sekarang mendukung Syiah, saya nggak kaget. Tadinya saya husnudzon, rupanya Bapak sama saja. Sudah. Assalamualaikum. Nah, ini. Jadi aparat polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara hukum tidak ada pelanggaran. Yang 5 sudah. Ya. Ini caranya. Yang bagian paling akhir ya, insya Allah mudah-mudahan ini cukup. Inilah gerakan Syiah itu seperti ini. Visinya negara Syiah Indonesia. Gerakan pendidikan dan gerakan agamaan, itu caranya. Mereka mendirikan publishing, percetakan yang paling besar Mizan, Lentera, dan sebagainya. Ya. Ini 5 fase. Sekarang ini sudah sampai fase kedua atau ketiga. Ya, sudah 30 tahun mereka menyembunyikan keyakinannya dan mereka sekarang sudah terang-terangan. Sudah terang-terangan. Ya. 5 fase. Ya. Inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu gambaran bagaimana kesesatan Syiah dan bagaimana bahayanya Syiah. Satu lagi video akan saya sampaikan, ternyata ya, mereka pun sudah berusaha untuk menyusupkan akidah dan keyakinannya. Mari kita dengarkan. Tenang, kawin kontrak itu dipergunakan boleh, tapi untuk saat-saat yang darurat, bukan untuk bisnis semata seperti ini. Ini sinetron loh. Saya ulangi ya, coba perhatikan. Ini sudah ada sinetron yang kayak gini ini. Tenang, kawin kontrak itu dipergunakan boleh, tapi untuk saat-saat yang darurat, bukan untuk bisnis semata seperti ini. Lagi pula, nikah itu harus menjadi niat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya. Nah. Mungkin orang, maaf sebentar Pak. Mungkin antum semua kok dapat-dapatnya gitu ya. Ya. Sampai seperti itu, nyusupinnya itu ya. Sekarang baru satu kalimat itu, mungkin nanti. Masya Allah. Ya. Perhatikan ini beberapa cuplikan ya. Ketika ada Bapak Presiden Jokowi mengatakan, kalau ada PKI, saya gebuk. Gitu ya. Ini Pak PKI-nya. Dari anaknya aja
Ya, dari jumlah orang tuanya yang saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta. Belum cucunya, anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Berarti 20 jutaan. Ya, gitu ya. Dan dengan potensi sebanyak itu, apa yang Anda akan harapkan? Institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, paham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Ya, tidak bisa. Nah, institusi itu bisa dipasung, bisa dihancurkan, tapi paham tidak bisa, ideologi tidak bisa. Yang ngomong ini orang anaknya PKI. Nah, yang sekarang jadi ketua fraksi di PDI. Ya, ini. Maaf, ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan seseorang, tapi inilah fakta yang harus diungkap. Ya. Benarkah PKI bangkit? Ya, ini Komunis Manifesto, buku yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 1848, tulisan dari Friedrich Engels dan Karl Marx. Ya. Ya, dari Friedrich Engels dan Karl Marx. Maaf, saya langsung saja pada ucapan Karl Marx. Kenapa? Kenapa dah dibubarkan saja? Nanti dulu, ya. Maaf, sebentar. Ini, jadi pembubaran saja tanpa proses untuk desiaisasi, komunisasi tidak akan berhasil. Ya. Ini ucapan Karl Marx. Demokrasi adalah tempat yang paling subur untuk komunisme. Dengan demokrasi, kapitalisme akan bangkit. Dan kapitalisme itulah jalan satu-satunya menuju komunisme. Karena kapitalisme lah yang akan menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Nah, dengan terciptanya jurang pemisah ini, kemudian si miskin dikompori, ya, provokasi untuk melakukan revolusi. Karena ini, mari kita lihat apa sebenarnya tujuan dari ideologi Marx dan Engels ini sangat jelas, yaitu merebut kekuasaan dengan kekerasan dan menggulingkan seluruh kekuatan sosial yang ada. Ya, dalam perebutan kekuasaan ada 18 butir patokan. Ini kalau ngomong komunisme, ya jangan lupa baca buku Manifesto Komunisme. Nah, di dalam Manifesto Komunis itu ada 18 patokan. Untuk merebut kekuasaan sebuah negara adalah memutarbalikkan fakta, memasukkan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menyuap, menghapus, mengintimidasi, bersikap keras, menebar kebencian, mencaci maki, menyiksa, memerkosa, menyabot, membumi hangus, membunuh, bahkan membantai. Perang mana yang dalam satu malam 7 jenderal terbunuh? Coba, perang mana? Perang 10 November hanya Jenderal Malabai. Ya. 1 orang jenderal. Perang apa yang jenderalnya sampai terbunuh? Sangat jarang dalam peperangan jenderalnya terbunuh. Ini hanya dalam 1 malam 7 jenderal terbunuh karena saking luar biasanya. Yang diambil langsung jenderalnya. Kayak gini kok masih dianggap sebagai bukan bahaya. Tapi ternyata bahaya komunis ini masih kalah dengan Syiah karena ini saya lanjutkan. Selama 70 tahun mereka membantai 120 jiwa manusia. Kudetanya di 75 negara. Ya, yang berhasil 28. Yang gagal 47. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 70 pemberontakan ini semuanya hanya 1 kali, kecuali di Indonesia. Di Indonesia sampai 3 kali. Yang pertama sebelum Indonesia merdeka, mereka berontak kepada Hindia Belanda.
Yang kedua, setelah Indonesia merdeka tahun 48 mereka membunuh para ulama dan santri di Madiun. Yang kedua, mereka bunuh 7 jenderal dalam satu malam di Jakarta. Hanya Indonesia yang PKI-nya berontak sampai 3 kali. Maknanya mereka tidak akan pernah mati. Masya Allah. Nah, ini salah satu yang memang patut dicermati. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Nah, ini tokoh-tokohnya. Ya. Ini Bapak, bisa dilihat Bapak Ibu, itu si Oneng. Ya. Itu pakai topi persis sama topinya Mao Zedong. Bapak komunis Cina. Tapi nggak ada satupun yang mempedulikan. Karena apa? Pakai baju tahan kebal hukum. Baju kotak-kotak, anggota Bani Serbet. Ya. Itu masalahnya. Baju kebal hukum ya. Kemarin itu juga begitu ya, yang menyerang apa? Mendagri. Nah, itu asal pakai baju kebal hukum. Nah, ini Masya Allah, ini bukan, ini fakta loh ya. Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, terpampang foto baliho gembong PKI Musa dan Aidit. Ini yang Aiditnya. Coba Aidit ditaruh di bawah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kira-kira yang masang itu sengaja atau nggak sengaja? Sengaja, nggak mungkin nggak sengaja. Uang segini banyak tuh. Itu segitu banyak tokoh-tokohnya. Nah, dipasang satu-satu ternyata nyelip dan cukup gede itu di bawah. Ada yang lihat langsung diprotes, kemudian esok harinya dilepas. Ini. Masya Allah. Nah, mohon maaf kalau ini menyinggung beberapa orang. Nah, ini revolusi mental. Revolusi mental itu pertama dikenalkan oleh Dipa Nusantara Aidit. Itulah bapak revolusi mental. Ini. Kalau Aidit mengatakan revolusi mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan agama. Sementara Jokowi mengatakan revolusi mental akan gagal kalau agama tidak dipisahkan dari politik. Itu kalau orang Jawa bilang jas buka ikat belangkon. Sami juga sama mawon. Yang orang Padang jangan marah Pak. Ya, biasanya Pak RW protes kalau saya bilang. Coba, yang satu bilang politik dipisahkan dari agama, yang satu bilang rakyat dipisahkan dari agama. Ini. Revolusi mental itu cara PKI memang. Ini sejarah loh ya, saya tidak bicara, ini sejarah. Kalau Jokowi agama dan politik harus dipisah, kalau Aidit ini revolusi mental tak akan pernah berhasil bila rakyat tak dijauhkan dari agama. Yang satu rakyatnya yang dijauhkan, yang satu aturan politiknya yang dijauhkan. Nah, yang mengatur rakyat itu kan aturan politik kan. Nah, sama aja, cuma bedanya yang satu subjeknya yang dijauhkan dari agama, yang kedua objeknya yang dijauhkan dari agama. Nah. Ini yang tadi mengatakan 15 juta anak cucu PKI sudah siap bergerak. Dia nulis bukunya ini, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dr. Ripka Ciptaning Proletariat. Nah, sekarang jadi anggota DPR. Nah, maka gebuk mana gebuk. Nah. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan. Jawaban tadi kenapa kok kemudian tidak dibubarkan. Ya, pembubaran itu adalah langkah pertama. Dan ternyata kalau melihat seperti ini kira-kira. Kemarin yang paling geger ketika Panglima mau mengadakan nobar G30 siapa? Ya, orang PDI semua kan. Ya. Jadi faktanya dengan dibubarkannya PKI, ya, tokoh-tokoh PKI malah semakin pintar berlindung. Nah, maka kenapa Syiah nggak dibubarkan? Ya tadi,
kita terlambat, walaupun sebelumnya belum terlambat. Mereka sudah menyusup begitu ke dalam pusat kekuasaan. Ya, MUI-nya sudah kemasukan orang Syiah. Ya. Kemudian DPR-nya juga sudah banyak orang Syiah. Sementara dananya Masya Allah sangat besar digelontorkan dari Iran. Nah, koalisi antara Cina, Rusia, dan Iran ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga ini belum saya cantumkan di sini, mohon maaf. Pada pertemuan Menteri Menkominfo waktu itu di zaman SBY, yang dari Aceh siapa? Saya lupa, ya. Bukan yang dari Aceh. Bukan Menkominfo, menteri siapa itu? Tanda tangan Iran akan membuat 47 PLTU di Indonesia. Jadi sekarang itu lomba antara Iran dengan Cina. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan bentuk dari kekhawatiran yang berlebih, tapi merupakan bagian dari mengingatkan kaum muslimin bahwa Indonesia ini ya adalah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah. Dan kita bersyukur dalam paparan di Indonesia Lawyer Club, Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio menjadikan bahaya Syiah pun masuk dalam bahaya yang patut diwaspadai. Ya. Cina, komunis dan Syiah. Ya. Adapun Hizbut Tahrir, sebenarnya Hizbut Tahrir ya dari segi cara mendirikan negara saja tidak melalui kekerasan. Tanyakan tokoh Hizbut Tahrir. Saya pernah berdiskusi dengan tokoh kepimpinan Hizbut Tahrir se-Asia Pasifik. Namanya Abu Anas Ismail Al-Wahwah. Beliau tinggal di Sydney. Saya berdiskusi cukup lama, 4-10 kali saya berdiskusi. Intinya Hizbut Tahrir adalah gerakan non-kekerasan. Ya. Menjadikan negara Islam tapi dengan cara mendakwai para pemimpin yang disebut dengan Sohibul Quwah. Jadi para presiden, kepala-kepala militer maupun pemerintahan sipil ini bukan menjadi musuh, tapi menjadi sumber dakwah, objek dakwah untuk didakwai agar paham. Kemudian dari mereka lah ya, Hizbut Tahrir akan meminta untuk mendirikan negara Islam. Itu yang saya paham seperti itu. Jadi tidak ada kata pemberontakan dalam Hizbut Tahrir. Pemberontakan atau penggunaan kekerasan adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Hizbut Tahrir. Itu yang saya tahu. Ya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahaya Hizbut Tahrir sampai begituan karena buta huruf. Yang dituntut itu PKI untuk dibubarkan, yang dibubarkan malah HTI. Ya ini. Yang dituntut ini. Karena belum lancar baca, jadi nulisnya PKI, yang dituntut PKI, yang dibubarkan malah HTI. Ya. Umat Islam nggak terima. Kenapa? Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat HTI Hizbut Tahrir itu sama dengan kaum muslimin yang lain menghendaki syariat Islam, tapi mengharamkan kekerasan. Ya, ini patut catat. HTI ya mengharamkan kekerasan. Jadi caranya dengan dakwah al-kifah as-siyasiyah. Nah, ini agar kita semua paham. Karena saya sudah sempat berdiskusi juga dengan pimpinan HTI Indonesia, Ustadz Rahmat S. Labib. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau dan berdiskusi. Intinya yang saya tangkap, ya, Hizbut Tahrir melarang anggotanya untuk melakukan kudeta. Ya, justru para pimpinan negara ini didakwai agar faham tentang Islam. Kemudian merekalah sendiri dengan kesadaran untuk menjadikan Islam yang kafah di negeri ini. Tetapi Islam yang kafah itulah yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah SWT. Nah, Indonesia hari ini dalam keadaan yang sangat
genting. Ya. Maka Islamlah hari ini yang sedang dijadikan sebagai sasaran. Ya. Kalau umat Islam itu yang ngepung kantor Mendagri, langsung dibilang intoleran, dibilang anti Pancasila. Tapi karena yang nyerang itu pakai baju kebal hukum, baju kotak-kotak itu, maka nggak ada kalimat-kalimat itu. Nah, ya, jadi Hizbut Tahrir sama sekali tidak berbahaya bagi Islam. Bagi negara juga tidak bahaya. Tapi ini adalah politis. Ya, sangat politis. Pembubaran Hizbut Tahrir adalah sangat politis. Itu yang saya sampaikan. Ya, harus saya sampaikan karena memang faktanya seperti itu. Tidak banyak perbedaan antara kita dengan Hizbut Tahrir. Bedanya mereka menyerukan khilafah saja. Itu. Ya. Adapun yang lainnya, sholatnya sama, Qur'annya sama, semuanya sama. Berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah memang seperti itu. Komunis seperti itu. Maka sebenarnya justru pemerintah ini melakukan tindakan yang sangat arogan dan diskriminatif, justru malah Hizbut Tahrir yang dibubarkan. Ya. Kalau arahannya sebenarnya bukan Hizbut Tahrir, tapi FPI. Tapi FPI sudah dikatakan kalau FPI dibubarkan, ya ganti nama. Nah. Iya, ganti nama sehingga ya ini agak repot juga. Kalau Hizbut Tahrir memang sasaran yang paling empuk. Kenapa? Mereka tidak akan pernah melawan dengan kekerasan. Di Uzbekistan ditangkapi ribuan tidak melawan. Ya, ini fakta hari ini. Di Uzbekistan itu bukan cuma 1-2, ribuan yang ditangkapi, tapi tidak melawan. Karena memang Hizbut Tahrir mengharamkan perlawanan secara fisik. Ya, ini mohon maaf kalau ada yang termasuk aktivis Hizbut Tahrir, tolong luruskan kalau saya salah. Tapi setahu saya seperti itu. Hizbut Tahrir anti kekerasan, non-violent organization. Maka lebih bahaya mana? Bahaya Syiah dan PKI. Nah. Yang terakhir sebagai penutup, sebenarnya Indonesia ini sah-sah saja apabila kemudian umat Islam sepakat menjadikan Islam sebagai dasar negara ini. Karena itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan sangat sesuai dengan sila pertama. Ya, itu. Panglima TNI mengatakan Pancasila adalah warisan hadiah dari para ulama. Nah, itu yang harus kita fahami. Namun mempertentangkan umat Islam dengan Pancasila, dengan UUD adalah cara-cara yang sebenarnya memojokkan umat Islam. Nah, maka kita sampaikan, kita semua ingin agama Islam menjadi agama yang dihormati dan dijadikan dasar, tapi tidak bermaksud kemudian untuk melakukan kudeta atau apa. Semuanya ditempuh dengan cara damai. Ya. Ya. Karena ini, kalau terjadi peperangan, yang paling rugi juga umat Islam. Kalau terjadi kekacauan, yang paling rugi umat Islam. Maka jalan hari ini adalah jalan dakwah. Nah, itulah yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir. Itulah yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Itulah yang ditempuh oleh Nahdlatul Ulama. Itulah yang ditempuh oleh Persis dan ormas-ormas Islam. Mendakwai umat untuk menerima Islam secara kafah. Nah, kafahnya Islam adalah tidak dipisahkan antara agama dengan politik. Maka cara untuk tidak kafah, agama dipisah dari politik. Ini yang lebih bahaya malahan, memisahkan agama dari politik. Nah, demikian kurang lebih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.